Di saat kita benar-benar bersyukur, tanpa kita meminta saja sudah dicukupi kok. Tapi ya kembali lagi kepada kesadarannya masing-masing. Karena berdoa, ada yang berdoa dengan meminta, ada berdoa yang dengan berbagi, ada berdoa yang dengan bersyukur gitu loh. Dan yang paling tinggi adalah menjadi Mas, kalau kesadarannya sudah di level fana, apakah doa mudah terkabul? Waduh, gimana lagi nih ceritanya? Gini Bapak Ibu, fana berarti itu udah nggak akan minta ini minta itu, karena yang dipandang adalah Allah. Lihat apapun Allah 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 Allah. Jadi di makom fana yang ada adalah penerimaan. Lah masa iya katanya udah di makom fana masih minta ini? Ya enggak. Makom fana itu makomnya sudah diri kita lebur. Udah nggak ada permintaan. Nah kalau masih minta berarti belum fana. Paling-paling merasa sudah berada di makom fana gitu loh. Jadi makom fana itu adalah ya kita harus memfanakan diri kita lah. Memfanakan diri kita kan kita memfanakan keinginan, harapan gitu Bapak Ibu. Jadi orang yang dalam makom fana itu sudah nggak minta. Begitu Bapak Ibu. Apakah bisa dipahami? Iya betul Kak, gak mau minta-minta karena sudah banyak kenikmatan yang Allah berikan selama ini. Iya, karena udah fana, yang ada ya hanya menerima. Ya udah, ibaratnya jadi wayang gitu loh. Jadi wayang-wayang ilahi, digerakkan ngalor yang ngalor, digerakkan ngidul yang ngidul, kon ngetan yang ngetan, ngulon yang ngulon gitu. Itu fana. Paham, berarti harus bersyukur saja ya. Ya memang iya. Memang iya. Makanya nikmat mana lagi yang kita dustakan? Begitu nikmat yang luar biasa yang dikaruniakan kepada kita semua, selama ini tidak kita sadari, selama ini tidak kita syukuri. Kita sehat, kita bergerak, kita melihat, kita memandang, bukankah semua itu adalah kenikmatan yang nyata? Jadi umpama mau contoh berdoa kan, bersyukur aja berdoa Bapak Ibu. Kita merasakan sesuatu itu ya doa aslinya. Tapi kan mungkin yang dimaksud ini doa yang ya mungkin agar sukses lah, agar usahanya lancar lah, agar ada pertumbuhan lah dan sebagainya. Padahal ya bersyukur aja, syukuri nikmat yang sudah kita rasakan. Intinya selalu bersyukur, betul. Syukuri apa yang sudah kita rasakan. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, akan ku tambah nikmat. Jadi setiap hari apa? Terima kasih ya Tuhan kami atas nikmat gerak ini. Biarpun gak berbicara dalam rasa, ya gak masalah. Gak masalah. Terima kasih ya Tuhan kami atas karunia pendengaran penglihatan ini. Nah, di saat kita benar-benar bersyukur, tanpa kita meminta saja sudah dicukupi kok. Tapi ya kembali lagi kepada kesadarannya masing-masing. Karena berdoa, ada yang berdoa dengan meminta, ada berdoa yang dengan berbagi, ada berdoa yang dengan bersyukur gitu loh. Dan yang paling tinggi adalah menjadi asyukur itu sendiri. Karena dia pun yang maha bersyukur. Jadi di saat Bapak Ibu sedang benar-benar bersyukur tanpa embel-embel, tanpa harapan ini harapan itu, sejatinya Bapak Ibu sedang berada di sifatnya.
Itu Bapak Ibu. Jadi bersyukur saja. Alhamdulillah, segala puji hanya bagimu. Lah, segala puji hanya bagimu. Kita sering mengatakan segala puji hanya bagimu. Ini kita hayati. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulut kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Kita hayati tidak ada yang terpuji selain Engkau. Sehingga dari bacaan yang kita baca, bacaan ini masuk lebih dalam lagi, terkoneksi dengan rasa, sehingga rasa kita akan merasakan nikmat. Dari rasa nikmat kita akan bersyukur. Dari bersyukur kita akan beraplikasi secara nyata tentang kebaikan, tentang pujian gitu. Jadi wiridan, afirmasi itu untuk memancing rasa. Dari rasa yang sudah bangun, maka kita akan mengaplikasikan rasa ini, sehingga kita mengaplikasikan sifat-sifat ilahi. Karena kita ini wakil ilahi, kita ini khalifatullah yang membawa sifat-sifat ilahi yang ditujukan kepada alam ini. Makanya kita disuruh untuk berahmatan lil alamin gitu loh. Manusia, maksudnya manusia ya, kita itu untuk berahmatan lil alamin. Jadi di saat Bapak Ibu wiridan, hayati, resapi. Afirmasi itu memunculkan rasa, iya. Makanya di afirmasi itu diresapi, dihayati agar rasa itu sesuai, nanti akan sesuai dengan apa yang diucapkan. Nah, contoh lah, afirmasi umpama kita lagi mumet nih, lagi carut marut pikirannya, kita membaca tenang, tapi tanpa penghayatan, hambar, cuma nanti bunyinya nang gitu doang. Tapi makanya di saat afirmasi pelankan suara, resapi, hayati agar rasa tenang itu benar-benar hadir. Di saat rasa tenang itu benar-benar hadir, maka nanti pikiran kita kan akan tenang nih. Di saat pikiran kita tenang, ini nanti akan mendapatkan tuntunan bagaimana kita akan berjalan gitu loh. Jadi kita akan mendapatkan tuntunan di saat kita sudah tenang. Oke, jadi afirmasi itu untuk menghadirkan rasa. Contoh nih, tadinya mungkin lagi sedih, tenang, damai, bahagia. Tenang, damai, bahagia, sehingga kata ini masuk ke dalam rasa itu bangkit. Di saat rasa tenang itu bangkit, semangat akan muncul, tekad yang kuat akan muncul, dan rasa-rasa yang indah-indah akan muncul. Sehingga dari rasa-rasa ini akan menggerakkan tubuh kita, akan menggerakkan rasa di pikiran kita, sehingga yang tadinya males jadi semangat, yang tadinya ogah-ogahan jadi nikmati proses dan sebagainya. Jadi yang paling gampang itu tadi, dengan wiridan, dengan afirmasi, tapi diresapi agar rasanya ini terkoneksi. Dari rasa yang terkoneksi ada tuntunan dan bimbingan, sehingga kita mengaplikasikan itu. Kenapa kita disuruh untuk wiridan ribuan kali, disuruh untuk afirmasi diulang-ulang dan sebagainya? Itu untuk memunculkan, menghadirkan rasa sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan oleh kita. Begitu ya Bapak Ibu, apakah bisa dipahami? Tenang, damai, bahagia. Tenang, damai, bahagia. Yang rasanya sedang carut marut, kata-kata afirmasi dibaca, diresapi, dihayati, nanti akan merasakan tenang itu sendiri. Tenang, damai, bahagia. Aku tenang, damai, bahagia. Tenang, damai, bahagia. Kata meresap ke rasa akan sesuai dengan apa yang dikatakan. Jadi tenang beneran loh, jadi damai beneran loh, jadi bahagia beneran loh.
sehingga nanti intuisi pikirannya ini padang, jadi padang pikirannya, jembar hatinya. Umpama ada masalah, karena kita menganggap itu masalah sih karena di saat ada masalah gampang mendapatkan titik terang. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi hayati bacaannya, wis pokoknya sing semangat dalam rebahan atau di saat rebahan. Isi nafas kita dengan afirmasi, dengan wiridan yang dihayati, sehingga proses tidur kita menjadi proses tidur yang indah. Bangun tidur badan jadi fresh, jadi enteng, semangat muncul dan sebagainya. Jadi semua tergantung dari kesadaran Bapak Ibu sendiri, apakah mau mempraktekannya atau tidak. Semua kembali kepada pribadi masing-masing.